Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu ta'jizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada walirrajai thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawami sitri li abada ya Rabbi ma zala lutfum milka yasmaluni wa qad tajaddada bima anta ta'lamuhu fasrifu anni kama awwatani karama faman siwaka li hadzal abdi yarhamuhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang tayamum. Tayamum merupakan pengganti dari wudhu, bisa juga pengganti dari mandi, bisa juga sebagai ganti dari membasuh anggota wudhu. Kita harus tahu bagaimana cara bertayamum agar kalau kita tidak bisa menggunakan wudhu, tidak bisa menggunakan air untuk berwudhu, kita tidak sholat. Lantas kita tidak sholat, biar tidak seperti itu. Tapi kita tetap wajib sholat, yaitu bisa diganti dengan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajma'in. Thumma hususan ila Syekh Imam Ahmad bin Husain ila Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah suatu pemisah. Fit tayammumi, tentang tayamum. I'lam, ketahuilah olehmu, annat tayammuma, kepada sesungguhnya adapun tayamum. Tayamum itu kataharatin badaliyatin, sebagai bersusuci yang pengganti, bersusuci yang bangsa pengganti, namanya taharah badaliyah. Salah satu aksamin, ialah 3 macam. Tayamum ditinjau dari sebagai taharah badaliyah, itu ada 3 macam. Badalun, sebagai ganti, berupa ganti anil wudu'i, dari wudu'. Wabadalun, dan sebagai ganti anil ghusli, dari mandi. Wabadalun, dan sebagai ganti an udwin, dari membasuh anggota. Min huma, dari wudu dan mandi. Jadi tayamum ini sebagai ganti dari wudu, atau juga sebagai ganti dari mandi, atau juga sebagai ganti dari membasuh anggota wudhu mandi dan anggota
sebagai ganti dari anggota wudhu dan sebagai ganti dari anggota mandi. Wala yajuzu dan tidak boleh al-intiqalu apa berpindah ilaihi terhadap tayammum illa biwujudi syaraitihi terkecuali dengan adanya syarat-syarat tayammum wa asbabihi dan sebab-sebab tayammum al-ati yang akan datang bayanuha apa penjelasannya syara'id dan asbab. Jadi kita tidak boleh langsung serta-merta tayammum, terkecuali ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya terlebih dahulu. Baru kalau sudah ada syarat-syarat tayammum, boleh kita bertayammum. Tidak boleh langsung tiba-tiba kita langsung tayammum tanpa ada syaratnya, tidak boleh itu. Apa saja syarat-syarat tayammum? Wa syaraitu tayammumi, adapun syarat-syarat tayammum khamsatu asya'a ialah 5 macam. Khamsatu asya'a ialah 5 macam. Al-awwalu adapun syarat yang pertama wujudul udhri ialah adanya udhur. Wa huwa adapun udhur itu al-ajzu ialah tidak mampu atau tidak bisa anisti'malil ma'i dari menggunakan air lifaqdihi karena tidak adanya air. Ini masuk dalam kategori udhur. Tidak bisa menggunakan air. Kenapa kok tidak bisa? Karena tidak ada air. Ya mau wudhu pakai apa kalau tidak ada air? Barulah kita bertayammum. Udhurnya itu yang tidak menemukan air bisa safarin, sebab dalam perjalanan, masalan umpamanya, au li khaufin atau karena suatu kekhawatiran, mahzurin yang mengkhawatirkan, atau li khaufin karena suatu ketakutan, mahzurin yang mengkhawatirkan, min isti'malihi dari menggunakan air. Bisa babi marodin sebab sakit. Ini alasan yang kedua. Jadi yang dimaksud udhur di sini ada 2 kategori. Ada kalanya memang tidak mampu karena tidak ada air untuk bertayammum, atau ada kalanya dia itu kalau bertayammum maka akan menyebabkan sakit. Nah, itu bisa saja kita bertayammum. Wasani adapun syarat tayammum yang kedua, duhulu waqtis sholati ialah masuk waktu sholat. Ini syaratnya. Jadi harus masuk waktu sholat. Sehingga fala yatayammamu maka tidak boleh bertayammum siapa mutayammim, siapa seseorang. Limu akkotin untuk sholat yang ada waktunya. Qabla duhuli waktihi sebelum masuk waktu sholat tersebut. Ya tidak boleh. Jadi kalau mau tayammum itu syaratnya harus masuk waktu sholat tersebut. Kalau seumpamanya mau sholat isya, maka tayammumnya harus sudah masuk waktu isya. Tidak boleh bertayammum sebelum isya. Maghrib kalian bertayammum mau digunakan untuk sholat isya, tidak bisa itu. Itu adalah syarat yang kedua. Wasalitsu adapun syarat yang ketiga, talabul ma'i ialah mencari air ba'da duhulil waqti setelah masuk waktu sholat. Illa terkecuali
Idza kana manakala ada siapa seseorang, qad tayaqqana ialah sungguh yakin siapa seseorang, faqdahu akan tidak adanya air. Itu syarat yang ketiga. Wa rabi'u adapun syarat yang keempat, ta'adzur istimalihi ialah udzur menggunakan air. Syar'an hale secara syara'. Udzur menggunakan air secara syara', contohnya seperti apa? Kal khaufi seperti takut atau khawatir, min isti'malil ma'i dari menggunakan air. Khawatir apa? Khawatir ala talafi nafsin atas rusaknya jiwa, hilangnya jiwa. Au hisan atau panca indera. Ka'ayyahula gambarannya seperti apa? Ka'ayyahula seperti menghadang, bainahu di antara seseorang, wa bainahu dan di antara air tempat yang mau dituju berwudu. Apa yang menghadang? Udwun, apa? Musuh. Ini. Jadi syarat yang keempat ini udzur menggunakan air, ini hampir sama dengan syarat yang pertama ya, wujudul udzri ini sama sebenarnya. Pada hakikatnya ini sama, hanyalah pengulangan saja. Contohnya di sini kalau udzur secara syariat, kalau ternyata dia itu menggunakan air, maka akan menyebabkan seseorang tersebut akan mati. Bahaya ini kan? Ya ndak usah wudu, tayamum saja. Atau dia itu kalau ternyata menggunakan air juga bisa ada dari panca inderanya itu, anggota tubuhnya ada yang rusak semuanya. Seperti apa? Di antara orang tersebut dengan sumber air yang mau dituju untuk berwudu ada musuh yang menghadangnya. Kalau kita terpaksa ke sana dibunuh kita. Nah, ya enggak usah repot-repot kita ke sana. Biarkan saja. Kita tayamum saja. Masalah itu. Wa hadza adapun syarat yang keempat ini fil haqiqah pada hakikatnya takrirun ialah pengulangan lil awwali bagi syarat yang pertama. Liqasdit taudihi dengan tujuan menjelaskan, lil mubtadi'i liqasdit taudihi dengan tujuan penjelasan ulang, lil mubtadi'i bagi pemulang. Ini seperti yang saya katakan tadi. Sama ini antara syarat yang pertama dengan syarat yang keempat. Wal khamisu adapun syarat yang kelima, at-turabu at-tahiru adalah debu yang suci. Debunya harus suci. Ai-tahuru artinya suci menyucikan. Tidak cukup hanya suci tapi juga menyucikan. Alladzi turab lahu yang ialah bagi alladzi gubarun adapun beterbangan. Gubarun ini maksudnya debu yang sangat halus. Debu yang sangat halus itu kalau kena angin kan akan terbang. Nah, itu maksudnya gubar. Fa in khalatahu bagaimana sekarang kalau debunya itu bercampur dengan sesuatu? Fa in khalata andai kata bercampur aduk hu terhadap debu, jisun ini bisa dibaca jisun, bisa dibaca jasun. Jisun apa kapur? Au ramlun atau pasir? Ya fala yajuzu maka tidak boleh at-tayammumu apa bertayamum bihi dengan debu yang bercampur dengan kapur dan pasir. Illa terkecuali idza kana ramlu, idza kana manakala ada ar-ramlu apa pasir itu ghairu na'imin ialah tidak halus.
La yalsoku yang tidak menempel apa romal, apa pasir itu bil udwi terhadap anggota. Fa innahu maka sesungguhnya adapun bertayamum dengan bercampur pasir yang tidak halus, yasihu ialah sah at-tayammumu apa bertayamum biturabi dengan debu al-mukhtaliti yang bercampur aduk bihi dengan romal ghairona imin, atau fa innahu hunya ini dhamir sya'an. Kalau mau dijadikan dhamir sya'an maka seperti ini, fa innahu maka sesungguhnya adapun sya'an yasihu ialah sah at-tayammum apa bertayamum biturabi menggunakan debu al-mukhtaliti yang bercampur aduk bihi dengan pasir yang tidak halus. Bal bahkan yasihus sah at-tayammumu apa bertayamum aidon hale juga biramlin dengan debu biramlin dengan pasir fihi yang ialah di dalam ramel itu gubaron adapun debu yang berterbangan. Ini. Jadi syarat yang kelima, debunya itu harus suci menyucikan. Catatannya debu di sini adalah debu yang berterbangan. Artinya debunya itu sangat halus. Sehingga kalau ternyata debu itu bercampur dengan kapur atau debu bercampur dengan pasir, maka tidak boleh. Terkecuali kalau pasirnya itu tidak halus, berarti kasar. Boleh kalau pasirnya kasar. Contohnya pasirnya kasar, seandainya kita tempelkan tangan kita ke pasir, maka pasirnya itu tidak menempel. Nah, itu contohnya. Berarti pasirnya agak besar-besar. Jadi kalau bertayamum dengan pasir yang pasirnya tidak bertayamum dengan debu yang bercampur dengan pasir yang mana pasirnya itu tidak menempel terhadap anggota badan kita, maka itu sah. Atau bahkan kita bertayamum dengan pasir yang banyak, tapi di situ ada debunya. Ada debunya kecil-kecil. Nah, kita tempelkan saja di atasnya pasir itu. Berdebulah di sini. Boleh itu digunakan untuk bertayamum. Kalau sekarang musim debu, tidak usah ruwet-ruwet kalian cari debu. Sini di halaman, ini kan banyak. Tinggal telapak tangan kalian. Nah, kalau sudah ada debunya, pertanda itu tak pernah sabue. Makanya sabue melihat ada debunya. Biar tidak kalau orang ada yang mau bertayamum, tidak langsung ke sini tujuannya. Oh, ke rumahnya Ustaz Amir itu banyak debunya. Enak kalau mau tayamum ke sana. Biar tidak seperti itu. Ya, disapu.